belakang saya 23 tahun di bisnis asuransi, 10 tahun di Prudential, kemudian 5 tahun di perusahaan Great Eastern Singapura, dan kemudian 5 tahun berikutnya saya di perusahaan dari Hong Kong, FWD. Dan saya membangun bisnis saya ini dengan kerja keras, dan pencapaian saya setiap tahunnya itu selalu mendapatkan penghargaan. Di perusahaan Prudential itu saya mendapatkan penghargaan ke luar negeri setiap tahun, kemudian juga finansial yang sangat baik, tim saya juga besar. Kemudian saya diajak ke perusahaan Singapura itu saat itu adalah untuk membantu salah satu teman lama saya membangun bisnis di perusahaan Singapura ini. Dan juga sama ketika saya diajak ke perusahaan FWD itu adalah untuk membangun setup dari nol, karena FWD itu adalah perusahaan baru yang setup dari nol, tidak ada agensi, dan kami adalah orang pertama yang tergabung dengan perusahaan itu. Jadi dengan pengalaman saya, suatu saat tahun 2018 itu saya diajak untuk bergabung di sebuah perusahaan yang cukup besar. Kemudian saat itu saya mau menerima challenge ini karena saya melihat sesuatu yang bisa saya lakukan yang berbeda di dalam bisnis yang akan saya bangun ini. Setiap saat ketika saya pindah dari satu perusahaan lama ke perusahaan baru, saya tidak pernah mengajak tim saya untuk yang kita sebut dengan bedol desa. Tidak pernah. Saya selalu jalan sendiri dan saya set up baru. Itu adalah kebiasaan saya. Karena bagi saya bekerja di sebuah perusahaan, saya harus meninggalkan legasi yang baik di perusahaan lama itu. Dan so far saya tidak pernah bermasalah dengan perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja sebelumnya. Nah, saat ini saya di perusahaan yang saat ini sedang ada dispute dengan perusahaan ini yang saya rasa perlu diketahui oleh banyak teman-teman di industri ini untuk bisa lebih tahu lagi mengenai kontrak. Kalau Anda mau bekerja sama dengan sebuah perusahaan, pelajari kontraknya baik-baik, pelajari culture di perusahaan itu. Karena bisnis Anda sangat tergantung kepada dua hal ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam, Ibu sudah hadir di Ngobraspol bersama saya, Paul Oroh. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung aja, siapa Ibu namanya? Oke, Pak Paul, terima kasih untuk undangannya di acara Ngobraspol. Ngobraspol. Ya? Ngobraspol. Iya. Nama saya Chandra Dewi, saya tinggal di Jakarta, Pak Paul. Ya. Ya. Oke. Ya, kita bincang-bincang ya Bu ya. Saya mau tanya, Ibu hadir ke kami, ke tempat ini, terima kasih. Silakan apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu mau sampaikan sehubungan dengan permasalahan yang Ibu sedang hadapi sekarang. Silakan. Iya, oke. Pak Paul, jadi gini, saya ini sedang ada permasalahan. Masalah yang mungkin sudah hampir 1,5 tahun saya hadapi, dan dalam perjalanannya saya merasa istilahnya Pak, dikriminalisasi. Kriminalisasi. Iya. Ya, oke. Saya merasa kalau bahasa kita ya dizolimi lah Pak. Oke. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin diskusi dengan Pak Paul sebagai ahli hukum yang saya kenal, yang mungkin bisa kasih saya pandangan apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya Pak. Dan saya juga ingin mempertanyakan apakah memang hukum di Indonesia ini seperti apa yang saya hadapi saat ini. Oh, baik Bu.
Nah, yang saya mau tanya langsung aja ya Bu ya. Iya, Pak. Ibu sekarang sedang menghadapi satu masalah ya, perkara kira-kira Iya, begitu iya ya. betul Pak. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di proses peradilan atau masih di penyidikan di kepolisian? Oh, kebetulan ini perdata ya Pak. Oh, perdata. Jadi bukan Iya. ke kepolisian. Dan iya, saya sudah sampai ke persidangan. Persidangan. Bahkan gugatan yang saya ajukan, Ya. di mana bisnis yang saya bangun selama ini kemudian dihancurkan begitu saja. Saya mengajukan keberatan untuk gugatan PMH ya Pak ya, perbuatan melawan hukum. Tapi keputusannya tidak memuaskan Pak. Padahal semua bukti yang saya berikan itu sudah menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum itu. Nah, Ya. seperti itu ya Pak. Tapi yang lebih mengecewakan itu adalah proses ketika saya yang mengalami gugatan. Jadi saya ini digugat ceritanya One Prestasi Pak. One Prestasi. Betul. Ya. Saya orang awam Pak, tidak pernah berhadapan langsung dengan hukum. Jadi waktu itu di awal saya dipanggil itu ada namanya mediasi ya Pak ya. Mediasi biasanya begitu. Ya, mediasi 3 kali. Proses mediasi. Kalau nggak salah 3 kali. Saya hadir di situ ada ruangan ya Pak ya, ada hakim apa mediator. Mediasi. Ya, kemudian saya datang sebagai prinsipal dari perusahaan saya. Nah, yang gugat saya ini prinsipalnya nggak datang, Pak. Nah, lalu hakim saat itu bilang, oke, ini harus tunggu prinsipal lagi. Kita tunda lagi, kalau nggak salah seminggu kemudian. Yang kedua nggak datang lagi. Sampai yang ketiga kali nggak datang lagi. 3 kali ya nggak datang. 3 kali nggak datang, Oke. Pak. Nah, saat itu saya dapat informasi dari penasihat hukum saya bahwa, oh Bu, kalau mediasi, prinsipal penggugat itu harus datang. Ya. Kalau nggak datang, maka gugatan ini akan gugur. Wah, saya pikir sudah tenang Pak. Gugur kan, 3 kali nggak datang. Tapi nggak taunya beberapa minggu, 2 minggu kemudian ada sidang. Sidangnya itu kalau nggak salah pembacaan gugatan. Saya ingat sekali Pak tanggalnya, 7 November 2022. Baca gugatan, waktu itu saya tidak hadir karena saya pikir udah tenang kan. Prinsipal 3 kali nggak datang, katanya ada aturan apa ya, SEMA atau apa itu saya dijelaskan ya. Saya pikir udah cuma Masih menang. ya cuma Masih diketok palu. dikabulkan lah. Iya, diketok palu bahwa tidak jadi sidang, tidak dilanjutkan. Nah, ternyata karena saya nggak datang, saya cuma dapat informasi, oh Bu, sidang tetap lanjut. Tadi itu bacaan gugatan, tanggal 7 November. Oh, baca gugatan. Berikutnya apa Pak? Sidang berikutnya. Nanti kita yang akan jawab. Kan istilah kata Ibu dituduh seperti ini, Ibu harus jawab. Oh iya baik, kami diskusi mempersiapkan jawabannya. Nah, di tanggal 14 November, kembali lagi kan sidang Pak. Tapi pada saat ini dari cerita ya Pak, karena saya nggak datang kan. Saya percayakan Dari kepada cerita dari kuasa cerita hukum kuasa Ibu. hukum saya. Pada saat memulai sidang di 14 November yang harusnya itu adalah jadwal pembacaan gugatan, pembacaan balasan dari kami, Eksepsi. istilahnya eksepsi, ya, itu sidang dibuka dan langsung ada hakim bilang akan ada baca penetapan. Akan ada baca Ya, penetapan. jadi sebelum sidang ini dilanjutkan, baca gugatan. Gugatan dibacakan. Nah, gugatannya itu adalah pembacaan penetapan. Pembacaan penetapan. Penetapan. Ya. Pembacaan penetapannya itu adalah rumah saya disita sebagai jaminan sita, Pak. Rumah Ibu disita sebagai jaminan. Sebagai jaminan sita istilahnya Jaminan gitu. sita, oke. Karena takut saya jual rumah saya padahal proses masih berjalan, intinya begitu. Saya shock banget Pak mendengar Ada penetapan itu. ini. Iya. Keluar penetapan sebelum adanya tanggapan. Iya, sebelum menjawab Pak. Sebelum menjawab udah ditetapkan. Betul. Aneh nih ya.
Iya, iya. Iya, saya sebagai orang awam sih menganggapnya aneh sekali. Berarti sewaktu-waktu saya bisa dong blokir rumah Bapak. Tinggal saya masukin gugatan ke pengadilan negeri. Saya bilang nih, Bapak ada hutang. Minta disita rumah Bapak. Minggu depannya setelah saya Ajukan. gugat, langsung rumah Bapak diblokir. pasti, Bisa dong, Pak? Pasti kaget dong ya kita ya. Kaget dong, Pak. Proses hukum kok seperti ini gitu ya. Ya, itu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Paul pada malam ini sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di hukum ini. Penasihat hukum ya. Penasihat hukum. Saya ingin belajar juga, Pak. Ya. Saya ingin biar kita ini, saya ini orang awam ya nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Tapi kejadian berikutnya lebih bikin saya kaget lagi dan saya merasa saya ini sudah dijolimi. Jolimi ya. Ya. Ngomong-ngomong, ini udah berapa tahun berjalan nih perkara Ibu yang di pengadilan? Agustus 2022 saya digugat. Agustus 2022, sekarang Mei 2023. Iya. Hampir setahun ya? Ya, 8 bulanan. 8 bulanan Iya, ya? iya. Terus tadi Ibu katakan Ibu kaget mendengar adanya satu penetapan bahwa rumah Ibu akan Iya. disita. Ya, satu hal ya Pak, saya nggak pernah menjaminkan rumah saya Bahwa sebagai... Ibu tidak pernah menjaminkan rumah itu. Tidak pernah. Kepada Sertifikat rumah saya kepada masih pihak sana ya? tersimpan. Sertifikat masih ada di rumah. Ada di satu tempat yang aman. Benar-benar nih Ibu, nggak lupa apa Ibu jaminkan? Tidak dong Pak. Nggak ya? Tidak. Dan Oke. saya tidak menandatangani surat apapun yang isinya ada jaminan rumah saya. Nggak ada ya? Iya. Dan rumah itu kan juga, saya kan punya suami Pak. Udah tahu suaminya? Sudah tahu. Artinya kalau saya mau jaminkan kan suami saya harus tanda Harus tangan tahu. dong Pak. Iya. Ini nggak ada. Saya Betul. nggak menjaminkan. Saya nggak pernah kasih tahu nomor sertifikat rumah saya. Dan kemudian yang lucunya dia mau ngambil rumah lagi yang sedang dalam proses KPR. Oh, ada 2 rumahnya? Ya. Iya, iya. Dalam proses KPR sehingga saat ini bank yang memberikan saya KPR ikut di dalam Tergugat. permasalahan hukum Permasalahan saya. ini. Betul. Jadi kalau saya dengar cerita Ibu secara singkat ini ada 2 gugatan ya. Ada 2 yang sedang diproses di pengadilan ya. Saya nggak akan sebut pengadilan mana ya. Ibu yang tahu lah ya. Yang satu proses Ibu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Betul. PMH. Betul. Terus satu lagi dari pihak lawan Ibu mengajukan gugatan wan prestasi. Betul. Gitu ya Bu ya? Nah, apa yang Ibu rasa ada, Ibu tadi bilang merasa dijolimi, merasa tidak mendapatkan keadilan atau kepastian hukum. Apa sih keluhan Ibu? Sampaikan aja Bu. Jadi tadi kan saya cerita Pak, tanggal 7 November 7 November. pembacaan gugatan terhadap saya. Tanggal 14 November ada penetapan. Jadi harusnya kami menjawab gugatan itu, tapi di awalnya sudah langsung ada penetapan sita rumah saya. Nah, yang luar biasa lagi, ini pagi-pagi saya lagi masak Pak. Masih pakai daster Pak? Pagi. Masak. Rumah saya depannya itu ada jendela, jadi ada orang berhenti. Saya kalau ada tamu biasanya pasti janji sama saya, atau biasanya satpam akan beritahu. Nah, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan rumah saya. Mobilnya warna putih kalau nggak salah. Saya masih ingat saking traumanya Pak. Jadi saya buka pintu samping, saya nanya cari siapa. Nah, ketika satu orang keluar, saya tidak mengenal orang itu dan terus terang orangnya gimana ya? Serem Ya, gitu lah ya. serem. Oke. Saya agak takut, tapi kan karena masih siang-siang ada pembantu rumah tangga ya, saya tetap tanyakan, cari siapa Pak? Nah, dia belum jawab, dari pintu lain keluar orang yang saya taunya. Kenal. Dari mobil yang sama ya, yang keluar adalah orang yang saya kenal. Saya tahu, saya tidak tahu namanya, tapi saya kenal wajahnya. Mereka yang keluar terakhir itu berdua adalah kuasa hukum dari lawan saya. Oh, pengacara dari pihak lawan Ibu. Ya, saya langsung tek.
kaget dong Pak. Kenapa ada pengacara lawan ke rumah saya, nggak ada janji sama saya, dan bawa orang yang mukanya kok serem. Nah, lalu saya bilang, Cari siapa? cari siapa? Cari Chandra Dewi. Ya saya, gitu kan. Oh ya Pak, sebentar, karena saya masih pakai baju tidur. Oh ya Pak, sebentar ya. Saya masuk ke rumah untuk ganti pakaian dan saya langsung call kuasa hukum Satpam. saya. Oh, kuasa hukum. Kuasa hukum dulu Pak. Karena saya tanya ini ada apa? Kenapa ke rumah saya? Kuasa hukum saya, ya pastinya di kantornya lah atau di mana gitu ya. Oh Jauh. Ibu, ya Ibu suruh tunggu ya. Ibu suruh tunggu ya. Oke. Nah, saya beberes-beberes, masih belum selesai ganti baju. Tiba-tiba mbak saya udah gedor-gedor pintu kamar. Bu, cepetan, orang yang di luar sudah panggil-panggil. Loh kenapa buru-buru? Saya gitu kan. Nah, kebetulan itu adalah jam Masih pagi. ya. Suami saya kembali dari kantor untuk mengambil sesuatu. Jadi saya bilang, coba lihat Pak, itu ada apa ya gitu. Nah, kami keluar bersama-sama, keluar dari rumah itu, dan saya tuh sudah siapkan kursi untuk mereka untuk duduk di luar. Tidak ada satupun yang duduk di kursi itu, berdiri semua, seperti buru-buru. Lalu kami tanyakan, suami saya tanyakan, Bapak dari mana ya? Jawabnya yang bapak yang mukanya agak serem itu, jawabnya, kami dari pengadilan. Waduh. Gimana? Kami dari pengadilan. Pengadilan. Nah, mereka kan pakai nemtek, Pak. Ada tanda. Nemteknya itu ada foto, di bawahnya ada tulisan Mahkamah Agung. Saya lebih kaget lagi. Waduh, Mahkamah Agung ke rumah saya ngapain gitu loh, Pak. Kan maksudnya ya saya nggak tahu Pagi-pagi bedanya. lagi ya? Pagi-pagi saya nggak tahu bedanya. Pengadilan negeri, Mahkamah Agung saya nggak tahu, Nggak Pak. ngerti deh. Kan saya orang awam, Pak. Sekarang udah tahu, Pak. Udah ngerti ya sekarang sudah ya? tahu, Pak. Udah 2 tahun kan. Jadi Berarti- sudah tahu. Maksudnya udah bisa bedakan lah. Nah, kemudian si bapak ini saya tanya, ya bapak dari mana? Saya dari pengadilan. Saya bilang, oh Mahkamah Agung. Oh bukan, pengadilan. Terus bapak mau apa ke sini gitu kan? Dia agak ragu-ragu, jawabnya mau sita. Mau Sita? sita, iya. Mau sita. Sita apa Pak? Sita rumah ibu dengan terbata-bata. Nah, sorry Pak, waktu saya kaget melihat ada yang janggal, saya izin ke mereka untuk rekam. Saya izin. Maaf ya, saya rekam karena saya nggak tahu bapak-bapak ini rekam. siapa. Ya, memang rekamannya saya masih keep. Artinya bukan tujuannya untuk dipublikasikan, Pak. Ya, memang tapi suatu saat bila keamanan diperlukan, aja. Ibu berikan. Ya, saya nggak tahu apakah itu perlu apa ya, Pak. Pokoknya saya ada simpanan itu. Kemudian bapak itu bilang mau sita apa Pak? Rumah ibu. Berdasarkan apa Pak? Nah, yang bikin saya lebih bingung, si bapak ini yang ngakunya dari pengadilan menoleh ke belakang ke kuasa hukumnya si lawan ini. Sita apa? Lah, saya bilang, loh, kan bapak orang pengadilan yang bilangnya mau sita. Mestinya kan bapak sudah tahu dong mau sita apa. Dan setahu saya, kalau mereka datang dengan itikat yang baik, ya saya nggak tahu prosedurnya gimana, tapi kok masa mendadak datang dan tidak menunjukkan surat apa-apa, hanya tag aja. Nggak menunjukkan surat apa-apa? Tidak, dan surat saya tugas, surat apa gitu, keterangan nggak Pak? Tidak ada Pak. Dan ketika suami saya nanya, ini bapak dua ini siapa? Jadi yang bilang pengadilan itu pakai batik, yang dua kuasa hukum itu pakai baju biasa, berdiri di perkarangan rumah saya. Jadi suami saya nanya, bapak dua ini siapa? Dan mereka tidak mau menyebutkan nama sama sekali. Malah bilang, ibu sudah kenal, saya tahu wajah bapak, saya nggak tahu nama bapak. Karena kan saya nggak pernah komunikasi dengan mereka Pak. Yang komunikasi kan PH saya. Lalu ditanya Ibu kenalnya di mana? Di pengadilan? Di pengadilan, lihat wajah di saja. Di ruangan pengadilan ya? Iya. Okay. Nah, kemudian si bapak, suami saya sempat bilang, loh bapak kok masuk perkarangan rumah orang, tapi ditanya, bapak nggak jawab nama bapak, etikanya di mana? Suami ibu yang nanya? Iya. Saya berhak loh ngusir orang yang saya nggak kenal, dan masuk nggak mau nyebut nama. Nah, baru dia bilang, oke Pak, sabar Pak. Dia keluarin surat kuasa dari perusahaan itu. Yang dikeluarin surat kuasanya. Jadi bukan bilang nama saya
Tahu, nama saya Dewi. Kan itu sopan, Ya. sopan santun ya Pak ya? Etika. Etika ya. Tapi enggak dia sebutkan sama sekali. Hanya nunjukin surat kuasa. Lalu saya berpikir emang sejak kapan seorang kuasa hukum dari sebuah Iya. perusahaan dari mana aja berhak datang ke rumah saya untuk sita rumah saya? Ibu tanya. Enggak, pikir aja. Iya. Gitu loh. Terus si jurusita itu saya bilang kan gini, oke Pak, sebentar ya, karena ini ada kuasa hukumnya perusahaan ini, tunggu ya, kuasa hukum saya Mau datang. mau datang dalam perjalanan. Bapak tahu apa yang dilakukan? Ya. Jurusita itu balik badan, jalan balik ke mobil. Tanpa noleh-noleh lagi. Dan semua orang mengikuti dia termasuk 2 kuasa hukum itu. 2 orang tadi. Iya, dan saya waktu itu sudah telepon ke Satpam. Saya tanya, Bapak tahu nggak yang masuk ke rumah saya siapa? Ini masih ada mereka, saya tanya, saya panggil Satpam saya. Bapak tahu nggak yang masuk ke, yang tadi ke sini, Bapak-bapak ini siapa? Nggak tahu Bu. Bapak nggak tanya keperluannya apa? Mengantar dokumen. Dia bilang. Yes, hanya mengantar dokumen. Nah, di situ saya belum tahu, Pak. Sebenarnya yang namanya proses yang istilahnya sita itu seperti apa saya belum tahu. Saya masih hanya kaget saja dan kebetulan Pak saat itu di rumah saya ada mama saya yang usia 88 tahun. Itu Shock. dia kebetulan kamarnya di depan. Jadi ketika ribut-ribut beliau mendengar. Sampai harus sekarang dalam kondisi sedang berobat di luar. Karena itu mempengaruhi efek, ya maksudnya kaget. Bu Chandra, Ya. Oke, tadi Ibu cerita ada yang datang ke rumah Ibu mengaku dari pengadilan dan Ibu melihat ada juga 2 orang yang Ibu kenal dari pihak penasehat hukum di sana. Ibu bilang tadi pernah bertemu di pengadilan. Pernah Oke. lihat Pak. Yang saya mau tanya lagi, ada hal lain nggak Bu? Yang tadi katanya rumah itu mau disita. Iya Pak. Eh, Bilangnya mau disita. mau disita. Betul. Ada hubungan apa dengan sita ini? Terus ada berapa rumah yang mau disita? 2 Pak. Yang 2 satu rumah? lagi yang di luar kota. Yang sama BCA itu? Iya, yang coba masih Ibu dalam cerita. proses KPR. KPR itu Nah, gimana? kalau yang itu gini Pak, ini kan karena luar kota. Setelah kejadian itu nggak lama saya terima surat dari Pengadilan Negeri Denpasar karena rumah yang sedang dalam proses KPR ini di Bali Pak. Tadi ya. Ya, nah saya terima surat dari Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan tanggal 11 Desember akan ke rumah saya, tidak, akan ke kantor lurah yang di daerah rumah saya Di Bali. dalam proses untuk jaminan sita. Nah, waktu itu saya terimanya tanggal 3 atau 4. Jadi saya masih berangkat ke sana Pak. Tanggal 6 apa tanggal 11 saya lupa Pak, Desember. Nah, saya masih berangkat ke sana. Nah, proses di sana, jadi pertama perbedaan sekali dengan yang sedang terjadi yang terjadi di rumah saya yang di Jakarta ya Pak ya. Nah, kan yang itu kan nggak ada surat menyurat, datang ke rumah saya, tidak ada RT, nggak ada lurah, nggak ada RW. Ya kayak mereka tamu nggak diundang aja lah Pak, Kalau kayak yang di debt collector lah. Kalau yang di Bali Yang di Bali kami ketemu di kantor lurah. sama panitra. Waktu itu ada panitra dari Denpasar, ada kuasa hukum dari pihak lawan, lalu saya, ada Pak Lurahnya, dan ada 1 orang yang mungkin sebagai orang yang mendokumentasikan. Nah, prosesnya ya baik-baik, hanya bicaranya baik-baik, nunjukin surat, kasih saya lihat, minta KTP saya membandingkan, ngomongnya juga enggak yang teriak-teriak ya. Kemudian ketika udah selesai semua penjelasan, mereka meminta Pak Lurahnya untuk memberikan komentar karena Pak Lurahnya kan duduk diam saja ketika dia membacakan isi dari surat penetapan itu. Pak Lurahnya bilangnya gini loh Pak, iya Ibu, terima kasih Ibu sudah bisa
proses ini dengan baik, kami menjaga keamanan ya. Ya, jadi mohon maklum Ibu, mohon bisa diterima dengan baik karena Ibu sudah kalah di persidangan. Terus saya bingung. Maaf Pak, kan orang Bali Ya, ini ya, sopan sekali. sopan-sopan. Jadi saya juga bilang, "Mohon maaf Pak, saya belum kalah Pak. Saya ini baru baca gugatan, lalu rumah saya sudah disita. Lah Pak Lurahnya loh Pak, lihat kiri, lihat kanan. Bingung. Oh, belum ya." Jadi saya merasa ya saya aneh, kayaknya Informasinya orang lain salah. juga merasa Iya. aneh kok. Kenapa orang belum ditetapkan kalah sudah ada proses Penyitaan. datang jaminan sita atau mau blokir rumah saya. Dan yang lucu lagi Pak, satu hal. Rumah saya yang bukan di Jakarta ya, di Serpong ya, Tangerang ya. Itu diblokir. Saya udah cek ke BPN. Bapak tahu status rumah saya? Blokir atas penetapan pengadilan agama. Saya nggak cerai loh Pak. Kok malah ke pengadilan agama Ya larinya? nggak tahu. Lah itu yang bikin Ibu saya pernah berurusan bingung. dengan pengadilan Tidak agama? pernah Pak. Kami rukun sekali dengan suami istri. Tidak ada Jadi ada kejanggalan ya? sangat penetapannya banyak ada- kejanggalan. Ada tulisan apa tadi? Diblokir atas diblokir penetapan atas pengadilan agama. Diblokir atas penetapan pengadilan agama. Padahal perkaranya Ibu di pengadilan negeri. Ya, Ya, aneh nih. Ya. ya saya pikir surat yang begitu penting nggak mungkin karena salah ketik ya Pak ya. Tapi Ibu udah klarifikasi nggak ke lawyer Ibu kenapa begini? Kami belum melakukan klarifikasi ke BPN Pak. Karena ya memang yang tadi saya bilang, saya nggak tahu saya harus bagaimana. Oke. Langkah apa yang harus saya ambil, justru saya ke sini untuk konsultasi, untuk bicara, bertanya kepada Pak Paul. Iya. Sebenarnya kalau saya yang lagi hadapi masalah ini harus gimana sih Pak? Harus melakukan apa yang kira-kira apa ya, yang adil lah Pak buat kami Pak. Kami ini orang kecil, saya tahu lawan saya ini perusahaan yang sangat besar. Lawan Ibu perusahaan sangat besar. Ya, saya nggak ada inilah Pak, nggak ada artinya lah melawan mereka. Ibu Tapi merasa- saya hanya ingin keadilan Pak. Ibu merasa apa yang Ibu rasakan sekarang? Apa ada tekanan, ada intimidasi? Saya Ada merasa apa? diintimidasi dong Pak. Datang ke rumah saya tanpa Memberitahu. pemberitahuan, kemudian ya mengagetkan lah ya Pak. Siapa yang nggak? Anak-anak saya sampai bilang, "Mah, nanti kita tinggal di rumah mana?" Mereka bingung. Mama baik-baik aja, sering dipuji-puji di perusahaan itu, semua orang bilang Mama berhasil. Kenapa tahun berikutnya rumah kita mau diambil? Kita tinggal di mana? Mereka sering bercanda, udah deh kita tinggal aja di apartemen yang 4L. Tahu ya Pak? Lu Apa lagi, tuh? lu lagi. Yang rumah yang apartemen kecil saja gitu loh. Baik, Bu. Sekarang apa yang Ibu, ada upaya apa yang sedang dilakukan Ibu saat ini? Saya atas penetapan ini saya ada menyurati KY atas Komisi saran, Yudisial, ya, saran dari pihak Dengan saya. surat yang tadi ngawur itu ya, surat sita jamin itu. Oh, kalau yang sita jamin yang BPN saya belum melakukan apa-apa Pak. Yang ke KY apa Ibu KY surat? itu ya penetapannya kok. Penetapannya, Ya, Ibu. kok baru baca gugatan, sayanya belum jawab. Sudah ditetapkan? Iya, iya. Oke. Dan sertifikat rumah saya ya memang atas nama saya, tapi kan di situ ada yang beli juga suami saya Pak. Ada hak suami saya juga kan. Sudah ada jawaban dari KY, Ibu? Sejauh ini? Februari kami menerima ada tembusan bahwa ada permintaan klarifikasi kepada PN yang bersangkutan atas proses ini. Oh sudah ya? Iya. Terus itu pertanyaan Februari? dari Februari. Sekarang udah Mei. Ya. Ada lagi nggak berita terakhir dari KY? Apa? Atau dari Mahkamah Agung? Tidak ada. Nggak ada, belum ada kabar Belum lagi ada. ya? Belum Ibu ada. masih berharap ada mendapatkan keadilan ya? Ya, saya dari berharap perkara ini ya? betul. Saya berharap penetapan sita rumah saya itu bisa diangkat ya. Karena menurut saya proses saya belum selesai. Masih ini aja baru masuk tahap pembuktian, Pak.
yang membuktikan bahwa saya one prestasi ya Pak ya. Padahal Bapak tadi lihat ya prestasi saya ya. Dan sebagai garis besarnya aja saya kasih tahu, prestasi saya berhenti ketika tim yang saya rekrut untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan ini diterminasi sepihak oleh perusahaan. Memang mereka yang mengajukan, tapi mereka membebaskan orang itu dari tanggung jawab untuk jualan produk yang ditargetkan ke saya. Itu diterminasi itu Tanpa sudah sesuai prosedur. Tanpa persetujuan saya Pak. Jadi proses awal harus Pak. Dari awal mereka ketika menerima pengajuan, awalnya minta approval saya. Emailnya itu jelas-jelas sebut bahwa kami tidak akan memproses jika ibu tidak memberikan approval. Itu awalnya Pak. Tapi ketika yang mau minta terminasi ini membuat ulah sampai mengirim surat kemana-mana, perusahaan mungkin takut Pak. Jadi di-cut saja tanpa melihat efek ke bisnis saya. Akhirnya bisnis saya hancur Pak oleh ulah mereka, dan saat ini saya disuruh tanggung jawab semua atas apa yang mereka lakukan. Yang mereka yang menterminasi, tapi tanggung jawabnya dibuang ke saya. Dan sekarang rumah saya mau disita untuk mengganti rugi. Oke, Ibu dengan peristiwa ini, dengan persoalan ini, berarti proses di pengadilan masih sedang berjalan ya? Sedang berjalan. Yang PMH maupun yang kalau prestasi. yang PMH ini sudah ada keputusan NO Pak. NO Jadi ya. NO itu tidak dikabulkan, tidak ditolak juga Pak. Oke. Ya saya sebagai orang awam artinya melihat bahwa proses sebenarnya memang ada tanda kutip ya. PMH-nya ada Pak. Cuma saya di perusahaan ini bergabung di 2018. Nah, di 2018 itu saya dapat hadiah loh, Pak. 5 juta saja. Ya, jangan dilihat 5 jutanya, Pak. Saya bergabung di Agustus 2018, tapi 2018 Desember saya berhasil memenangkan title yang istilahnya namanya Recruiter of the Year. Ini nasional, se-Indonesia. Saya top recruiter. Artinya, saya tidak hanya merekrut banyak orang, karena tidak hanya semata-mata kuantitinya yang dinilai, tapi kualitinya. Berapa dari orang yang saya rekrut ini aktif, berapa dari orang yang saya rekrut ini mencapai penghargaan, itu yang membuat saya menjadi seorang Recruiter of the Year. Ya, ini pialanya. Kecil ya, tapi ini bernilai buat saya. Nah, kemudian di tahun depannya saya juga MDRT. Pak, MDRT mungkin salah satu aja Pak, boleh ya. Ya, MDRT itu Million Dollar Round Table. Semua teman-teman agen asuransi pasti tahu. Ini adalah penghargaan bergengsi. Dan saya tidak hanya sendiri menjadi MDRT. Saya membawa tim saya 11 tim saya menjadi MDRT di tahun 2019. Ya, ini yang 2021. Setiap tahun saya MDRT. Nah, di 2019 saya adalah runner up agency director nomor 2 nasional. Pialanya besar. Runner up agency director dari se-Indonesia, dari kurang lebih mungkin ada 200 agency director dan saya nomor 2. Kurang lebih ya 200 se-Indonesia. Nah, itu adalah prestasi saya. Ini yang saya sebutkan yang besar. Yang kecil-kecil berangkat ke luar negeri itu sudah menjadi target kita ya. Saya tahun 2019 ke Amerika, dikirim oleh perusahaan ini mengikuti konvensi MDRT di Amerika. Ya, demikian sih. Ya, ini runner up, ini sertifikatnya, ini pialanya. Jadi di dalam karir saya setiap tahun itu harus berprestasi.
Dan itu yang saya tularkan kepada tim di bawah saya. Yang tahun 2019 itu kami harusnya berangkat. Tahun depannya harusnya berangkat ke luar negeri rame-rame, tapi karena COVID kami terpaksa di Indonesia saja. Ya, demikian perkenalan saya. Bu Chandra, Ya. Ibu ini kan berpengalaman sekali di bidang asuransi. Ini banyak kami juga menangani orang-orang yang bermasalah dengan asuransi, terutama tentang bagaimana bisa mengklaim. Ya, ada aja hambatan gitu kan. Gitu ya, Pak ya. Dalam perjanjian mungkin dia tidak membaca secara teliti sehingga ada pointer, ada kata kalimatnya, itu jadi persoalan sehingga nggak bisa dicairin gitu di klaimnya. Iya. Ibu gimana pengalaman Ibu? Silakan. Oke, kalau dari pengalaman saya, proses klaim itu nggak susah, Pak. Nggak susah ya? Iya, Oke. asal proses awal orang membeli asuransi itu benar. Dalam arti, contohnya gini Pak, data kesehatan itu sangat penting. Data keuangan juga penting. Data kesehatan, data keuangan. Iya, data kesehatan itu kalau memang ada sakit, ya diceritain aja sakitnya apa. Kalau perlu medical check up oleh perusahaan asuransi itu, lalui aja prosesnya. Nah, kalau keuangan gini Pak, kalau income 10 juta sebulan, lalu mau bayar preminya 5 juta sebulan, itu nggak benar. Biasanya ditolak oleh asuransi. Jadi, harus sesuai dengan kemampuan membayar juga. Perusahaan asuransi juga maunya semua klien yang membeli produk asuransi itu mampu berkelanjutan membayar dan mendapatkan proteksi, gitu Pak. Nah, tapi khusus untuk klaim, ya biasanya perusahaan asuransi itu tidak susah membayar klaim asal prosesnya lengkap. Jadi ini ada sedikit informasi Pak. Kami melayani bersiap untuk membantu orang-orang yes, yang susah ngeklaim. Orang-orang yang susah klaim. Ibu bisa bantu ya? Bisa bantu, ya. Dari perusahaan asuransi manapun, kami mempunyai tim yang sangat pengalaman membantu semua warga Indonesia untuk bisa klaim, mencairkan manfaat dari asuransinya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Baik. Jadi kalau ada orang yang susah-susah mengklaim asuransi, Ya. hubungi. Yang wajar ya Pak, tapi ya jangan Hubungi yang Bu memang Chandra. betul, silakan Pak. Ya. Jangan yang memang nggak bisa dibayar tapi dipaksa bayar. Baik, terima kasih sudah bersama Bu Chandra dan saya Paul Oro dalam acara Ngobras Pol. Salam sejahtera selalu. Terima kasih. Terima kasih.